Dewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Tadi, nama Pak Dewa diganti, silakan pertahankan namanya. Sebelum diganti jadi Dewa, kata Pak Dokter. Silakan. nggak apa-apa diganti jadi dewa nggak apa-apa. Dan ente juga gua ganti nama jadi dukun, bebas dong, bener nggak? Nah sekarang begini. Jangan sampai dukun cabul. Nah dia kan mengimani sesuatu yang harus terlihat ya kan, yang harus terlihat gitu. Nah sekarang pertanyaan tadi dari Pak Ustadz Ali bagus itu. Mana mujizat Yesus yang bisa kita lihat sekarang supaya kita itu percaya? Silakan, sekarang Baik. aja. Pak Mahadewa, sebelum itu masuk tadi masih ada pertanyaan Bapak yang belum saya tanya dan pertanyaan saya yang belum Bapak tanya. Jadi kuncinya tadi logika tidak bisa mujizat tidak bisa diterima dengan logik. Jadi Bapak bilang bisa nggak diterima logik Musa itu membela laut? Jawaban Bapak itu kehendak Allah atau kehendak Musa? Saya bilang kehendak Allah. Nah, bisa diterima dong logika. Isu tadi pembicaraan kita langsung saya mundur. Masih ingat ilmiah, kan? Pak, itu Pak. Ilmiah Pak. Jadi begini, kita percaya sama yang namanya Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Kita percaya Tuhan itu bisa melakukan apa saja. Dia bisa memberikan mujizat kepada orang yang dikehendaki. Kita percaya itu semua. Kita iman. Nah ilmiahnya itu di situ. Kenapa itu dikatakan masuk akal? Itu bukan keinginan Nabi Musa, tapi itu adalah keinginan Allah. Andaikan Nabi Musa yang menginginkan, saya tidak akan percaya. Tetapi karena Allah yang menginginkan, saya percaya. Kenapa? Karena saya punya Tuhan. Nah untuk mencari Tuhan ini Pak, mencari Tuhan yang benar ini, kalau orang ateis kita bicara dengan orang ateis tidak akan percaya Pak. Maka dari itulah Al-Quran itu datang. Al-Quran menceritakan ilmu sains di situ. Dan ilmu sains yang ada di dalam Al-Quran bukan diperuntukkan untuk seorang Mahadewa. Bukan diperuntukkan untuk seorang Pak Awi, Zulkifli M. Abbas, ataupun yang jauh dari peradaban yang sudah meyakini akan Al-Quran. Bukan Pak. Tetapi ilmu sains di dalam Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, dia teliti dulu. Setelah diteliti sama dia, ternyata Al-Quran itu benar. Datang dari sisi Allah. Nah, disinilah iman Pak. Jatuhnya ke iman. Kalau misalkan saya mengatakan tadi ke Bapak Pak ya, andaikan itu Nabi Musa tidak Allah perintahkan, tapi Nabi Musa membelah sendiri, saya tidak akan percaya. Itu logika. Tetapi karena Allah yang menginginkan, Allah yang memerintahkan berkehendak kepada Nabi Musa untuk membelah lautan menggunakan tongkat, itulah logika ilmiah di situ Pak. Allah yang menginginkan. Bukan Nabi Musa yang menginginkan. Nah, kalau tadi saya sudah menjawab mengenai Isra Miraj Pak ya. Isra Miraj pun seperti itu Pak. Saya menjelaskan kepada rekan-rekan yang ada di sini semua, apakah Isra Miraj itu masuk logika? Tidak masuk logika, Pak. Tidak masuk logika. Apakah itu ilmiah? Tidak ilmiah sama sekali. Andaikan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri. Saya anggap Nabi Muhammad adalah seorang pendusta. Andaikan Nabi Muhammad berjalan seorang diri. Tetapi di situ di dalam surat Al-Isra dijelaskan bahwa Nabi Muhammad diperjalankan. Jadi siapa yang menginginkan? Allah yang menginginkan, Pak. Allah yang menginginkan, bukan Nabi Muhammad yang menginginkan. Ilmiah di situ Pak. Karena kita percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kita punya iman di situ Pak. Makanya di situ iman Pak. Nah kalau Bapak mau bicara mengenai soal logika, kalau bicara soal dengan orang ateis jelas itu tidak akan ada yang percaya. Makanya orang ateis itu diskusinya itu mengenai ilmu sains. Bapak punya Tuhan, Pak Dukun kan punya Tuhan, Dewa pun sama punya Tuhan. Betul? Kita percaya Tuhan Pak Dukun maha perkasa, maha kuasa. Tuhan Dewa pun sama, Tuhan kami pun sama. Maha kuasa, bisa melakukan apa saja. Nah itu ilmiahnya di situ Pak. Bagi orang yang tidak punya Tuhan, tidak akan pernah percaya dia Pak. Nah sekarang, kalau misalkan Bapak mau berbicara, saya cuma percaya dengan apa yang saya lihat. Bapak percaya bahwa Barack Obama itu adalah seorang presiden? Tentu bahwa Bapak percaya. Dari mana informasinya? Ya tentu dari apa? Berdasarkan dari kabar itu. Berdasarkan dari berita.
Bagaimana mungkin Bapak percaya sementara Bapak ketemu aja belum sama dia? Begitupun sama mumi Firaun. Ini kan dijelaskan di dalam Al-Quran. Apakah itu logika? Tidak masuk logika, Pak. Tetapi Allah yang menginginkan, apa yang tidak masuk logika? Kalau Allah yang tidak menginginkan. Ilmiah itu, Pak. Karena Allah yang menginginkan. Nah sekarang silakan Bapak tolong tanggapi mana mujizat Yesus yang bisa kita lihat sekarang. Silakan. Baik. Jadi saya respon dulu tadi tentang Musa. Jadi yang saya katakan tadi, Musa bisa membelah laut, diterima logika karena kehendak Allah. Jadi karena iman. Bapak setuju kan? Setuju. Ya, tapi tanpa iman, makanya saya bilang tadi, logika atau mujizat tidak bisa dibuktikan dengan logika saja. Harus dengan iman. Tapi tanpa beriman, logika itu tidak bisa diterima. Bapak setuju? Setuju. Nah, cocok. Setuju. Nah, jadi tadi berdasarkan itulah kami bertanya tadi, data yang saya tampilkan di Galatia 4 ayat 2, nyambung di Lukas 1 ayat 30 sampai 38, bahwa Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Jadi pertanyaan Pak Elim tadi, netek, nyusu. Apakah Tuhan nyusu? Kan gitu. Masa logika? Saya bilang. Saya jawab logika. Dengan apa? Dengan iman. Karena Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan. Yang lahir dari seorang perempuan yang bernama Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Kudus. Dan di dalam iman kami itu adalah Tuhan sendiri. Itu iman kami. Bahwa Yesus itu ada Allah yang benar. Itu ada datanya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Karena kami punya iman. Data ada tapi tidak bisa dibuktikan, Pak ya. Cuma data aja ya di kitab suci ya. Bukti Betul itu kalau dia punya iman, iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman membuktikannya. Jadi tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau iman itu iman buta gimana, Pak? Imannya iman buta, Pak. Seperti Bapak ini yang mengatakan kalau misalkan Tuhan itu nete, Tuhan itu bisa jadi manusia, Tuhan itu manusia bisa menjadi Tuhan. Sementara di kitab Bapak menjelaskan bahwa Tuhan itu bukanlah manusia, bukan juga anak manusia, sehingga dia berdusta. Apa ini tidak buta, Pak, iman seperti ini, Pak? Tidak bertentangan. Jadi datanya, kenapa saya katakan data? Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Itu datanya Galatia 4 ayat 4. Setuju. Kalau itu pengutus, setuju. Allah mengutus, saya setuju. Tetapi Tuhan tidak mungkin nete. Terus, mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, setuju nggak? Setuju. Berarti lahir. Kalau dia lahir dari seorang perempuan, yang lahir dari seorang perempuan itu, setuju bahwa itu yang lahir seorang perempuan itu bisa nete? Setuju, bisa. Nah, itu membuktikan bahwa Yesus yang lahir dari seorang perempuan bernama Maria itu, yang disebut anak Allah yang Maha Tinggi, selama di dunia proses mulai bayi menetek sampai usia 8 hari dia disunat. Datanya Lukas 2:21, usia 12 tahun dibawa ke bait suci, setelah dewasa dibaptis, dan dia disalib, dianiaya. Datanya Matius 16 ayat 21, saya akan ke Yerusalem, saya akan dianiaya, saya akan dibunuh, tetapi pada hari ketiga saya akan dibangkitkan dari antara orang mati. Itu data. Iya, data. Nah, saya setuju itu. Nah, sekarang setuju nggak Bapak ada Tuhan nete? Bukan Tuhan yang menetek, tetapi itu, Tuhan yang telah menjadi manusia. Ya, setuju nggak ada Tuhan nete, Pak? Tuhan bukan netek. Yang menetek itu Tuhan yang telah menjadi manusia. Kalau telah menjadi manusia bukan Tuhan lagi dong. Terus Tuhannya kemana, Pak? Tuhan tetap sebenarnya saya terangkan dulu persepsi Kristen. Sabar. Itulah kejebaknya. Bukan 3 menit, silakan. Silakan lanjut Pak Adi dengan Bang Mahadewa. Udah, saya keluarin tadi, kalau cuma ketawa-tawa. Aku pilih data. Tadi tolong dijawab pertanyaan Dewa. Siap. Mana mujizat Yesus yang bisa kita lihat sekarang? Mujizat Yesus supaya yang bisa Bapak dilihat. itu percaya, ya. Kalau Yesus itu benar-benar Tuhan yang dilihat ada. Yesus, ya, bahwa sekarang. alam semesta ini masih ada.
Dan setiap orang yang percaya masih ada mempercayainya sampai sekarang. Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu, Pak. Seperti begini saya contohkan, Pak ya. Di dalam Al-Quran, tadi Pak Ustadz Alif sudah menjelaskan, jasad Fir'aun itu adalah mukjizat, informasi dari Al-Quran mengatakan seperti itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya banyak mukjizat yang lainnya Pak ya. Seperti Bapak tahu informasi seorang astronot yang bernama Yang Lingwei. Yang Lingwei. Nggak tahu ya. Kebetulan dia kawan pramuka saya Pak. Nah, dia itu Pak dengan sombong mengatakan, aku adalah satu-satunya orang yang pernah mendengar kalau bintang mengetuk. Ternyata informasi itu ada di dalam Al-Quran sebelumnya Pak. Surah At-Tariq. Bintang mengetuk. Dan dengan itu dia tunduk kepada Al-Quran dan dia percaya. Dia seorang Nasrani Pak, dia seorang Kristen. Dia percaya akan benar Al-Quran itu datang dari Allah. Soalnya tidak mungkin yang namanya Nabi Muhammad naik Apollo ke sono. Tidak mungkin. Itu bukti Pak. Terus kurang apa lagi bukti Pak? Perpisahan dua air lautan, yang satu asin, yang satu pahit, yang satu tawar. Itu bukti itu Pak. Bahwa apakah Nabi Muhammad pernah pergi ke Selat Gibraltar di Spanyol? Belum pernah Pak Nabi Muhammad. Tapi itu diinformasikan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad tidak bisa apa-apa. Nabi Muhammad tidak maha tahu. Tetapi ada yang maha tahu yang memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi terusnya? Masih banyak Pak. Al-Quran, contoh Al-Quran Pak. Al-Quran itu mujizat Pak. 1443 tahun yang lalu sudah berlalu Pak. Tapi apa ada? Allah menantang sampai hari ini Pak. Andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan satu surah semisal Al-Quran. Silahkan, bikin. Bahkan saya pribadi ya, saya berani Pak mengatakan Pak, saya Mahadewa, saya siap murtad hari ini, andaikan ada orang yang bisa membuat ayat semisal Al-Quran, satu surah. Saya pribadi siap murtad. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya yakin Allah sudah menjamin itu semua. Allah sudah ada jaminan dari Allah bahwa manusia tidak akan sanggup membuat ayat semisal Al-Quran. Apa ini bukan bukti? Ini bukti Pak. Nah sekarang bukti Yesus mana Pak? Bukti Yesus mana? Tidak ada sama sekali Yesus bisa dibuktikan Pak, mujizat Yesus. Sampai hari ini tidak ada. Saya berapa kali bilang ya kepada orang-orang kafir, saya orang pertama yang paling tidak percaya kalau misalkan Yesus itu ada. Mujizatnya tidak ada sama sekali. Tapi bagaimana saya bisa percaya kalau Yesus itu ada? Kalau mau disamakan dengan Nabi Isa alaihissalam, diinformasikan di dalam Al-Quran, Pak. Saya percaya 100%. Kalau misalkan Al-Quran tidak menginformasikan mengenai soal Nabi Isa alaihissalam, 100% saya tidak akan percaya. Kenapa saya percaya Nabi Isa? Karena ada di dalam Al-Quran. Kenapa saya percaya Al-Quran? Karena Al-Quran firman Allah 100%. Terus itu murni Pak, firman Allah 100%. Tidak ada campur tangan dari apapun juga. Baik itu Pertalit, Pertamak, Olikastro, nggak ada. Murni 100% itu dari Allah. Itu mujizat. Nah sekarang mujizat Yesus mana? Yesus konon katanya bisa menghidupkan orang yang mati. Orang yang matinya sudah meninggal Pak. Yesus bisa menyembuhkan penyakit kusta, penyakit belang, penyakit lepra, kadas, panu, kurap. Semuanya tidak ada Pak saksinya Pak. Melainkan hanya diinformasikan dalam Al-Quran. Karena semua mujizat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Musa, semua Allah angkat Pak mujizatnya. Tidak ada sama sekali yang bisa kita lihat. Tetapi beda dengan halnya Nabi Muhammad SAW, mujizatnya sampai sekarang tidak diangkat sama Allah. Itulah Al-Quran Nur Karim Pak. Berisi tentang ilmu sains, informasi, menandakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang mana? Mana bukti Yesus itu? Mujizat Yesus yang bisa kita lihat sekarang. Silahkan. Saya tunggu sampai hari kiamat kurang 2 hari. Silahkan Pak. Baik, saya jawab nggak usah 2 menit. Jadi mujizat Yesus adalah bahwa dia sendiri adalah firman Tuhan itu datang ke dunia untuk menyelamatkan. Setiap yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi sekalipun engkau menyelidiki kitab-kitab suci, sekalipun kitab suci menulis tentang aku, engkau tidak datang untuk memperoleh hidup itu. Hanya Yesus yang berani berkata, aku memberikan hidup kekal kepadamu. Datanya di Yohanes 10 ayat 28. Tidak perlu saya tahu bagaimana dunia ini. Tetapi yang saya tahu, kitab suci itu, firman itu adalah penuntun bagi saya untuk memasuki kerajaan sorga. Demikian Pak.
Berarti Itu tidak ada mujizatnya. ya mujizat Yesus yang bisa Itu kita lihat mujizatnya. sekarang itu. Itu mujizatnya saya ke sorga. Mana Pasti. mujizatnya? Itu saya ke sorga pasti, bukan mudah-mudahan. Bapak kan tadi mengatakan Yesus. dengan pengajarannya. Tidak ada nabi yang bisa memberikan hidup kekal selain Yesus yang memberikan hidup kekal. Oh gitu. Kalau Nabi Musa berarti nggak bisa. Ya, ada nggak Isa Nggak bisa. Al-Masih yang di Quran bisa memberikan hidup kekal? Bisa Ada nggak pengajarannya Isa kok. Al-Masih yang di Quran? Bisa. Pengajarannya kan itu sama. Sama pengajarannya Pak, dengan jadi Nabi gini. Musa. Jadi saya terangkan Pak ya, menurut Hmm. yang saya pahami bahwa utusan atau nabi itu adalah menyampaikan pesan Allah kepada manusia. Yang Betul. menyampaikan pesan Allah itu bukan cuma nabi, bisa malaikat, dan bisa para nabi, bisa anaknya sendiri yaitu Yesus. Dan khusus mengenai bisa Yesus, anak kandungnya ya, oleh anak kandungnya Yesus, sendiri bisa Allah telah menjadikan alam semesta. Yesus oleh Yesus Allah menjadikan alam semesta. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, yaitu Yesus Kristus. Olehnya alam semua dijadikan olehnya, segala sesuatu dijadikan olehnya. Jadi Yesus Terus mau itu tahu kemana lagi Pak? bukan hanya Kita menyampaikan tadi temanya, Pak, kita tadi temanya sepakat di mana persamaannya Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Bapak bawa keselamatan. Itu temanya lain lagi, Pak. Bapak mau salto saya kemana bilang lagi? Yesus Kristus yang ada di Bible tidak sama dengan Isa Al-Masih. Nah, sekarang di dalam Bible Yesus utusan. Pak Dewa, sebelum Ya. pindah tema, ini sudah waktu habis 30 menit. Baik. Masing-masing closing statement aja untuk tema yang tadi. Nanti akan ada sesi berikut lagi, ada yang lain ya, Bang Dewa ya. So, siap, Saya siap. dulu. Ya, Siap. karena kalau melebar temanya keselamatan lagi, ini kan sudah selesai tadi masalah mujizat dan logika. Silakan Bang Dewa aja duluan yang closing statement mengenai apa hasil dari dialognya dengan Pak Dokter barusan. Ya, kita tahu dah ya bahwa Nabi Muhammad SAW alhamdulillah diberikan mujizat sampai hari ini pun mujizatnya tidak diangkat. Ini membuktikan bahwa Allah itu ada. Dan Allah menantang kepada seluruh umat manusia, bahkan bukan cuma manusia, siapapun juga Allah tantang. Andaikan Al-Quran bukan datang dari sisi Allah, buatkan ayat semisal Al-Quran satu surah aja. Ternyata tidak ada yang sanggup. Kenapa Allah berani mengatakan demikian? Karena Allah tahu akal manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Karena Allah tahu bahwa pikiran manusia tidak akan sampai membuat ayat semisal Al-Quran. Itulah mujizat. Nah sementara di sebelah tidak bisa dibuktikan sama sekali mujizatnya sampai hari ini. Kita percaya bahwa Yesus bisa menghidupkan orang yang mati. Kita percaya Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, bisa menyembuhkan penyakit. Ya, karena Yesus dijuluki Mesias, Al-Masih, Sang Pengusap. Apapun yang dipegang sama dia selesai. Penyakit apapun selesai. Kita percaya. Tetapi tidak ada satupun bukti yang bisa kita lihat sekarang. Kenapa? Karena Yesus bisa membangkitkan orang yang mati, orang yang matinya sudah meninggal. Yesus bisa, yang lumpuh bisa berjalan, tapi yang lumpuhnya sudah meninggal. Yesus menyembuhkan penyakit buta, penyakit kusta, penyakit lepra, Allah membuktikan mujizatnya Nabi Muhammad tidak Allah angkat. Karena semua mujizat yang dilakukan oleh para nabi, semua diangkat. Nabi Musa bisa dengan tongkatnya, dia bisa membelah lautan, tongkatnya sudah diambil. Kalau misalkan tongkat Nabi Musa ada di zaman sekarang, saya beli itu tongkat. Berapa harganya? Tapi ternyata tidak ada sama sekali. Nah, begitupun dengan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi Nabi Muhammad SAW, mujizatnya tidak Allah angkat sampai hari ini. Dan kita tahulah banyak di dunia ini yang tidak pencarian mengenai Tuhan. Dan disinilah buktinya Al-Quran itu datang dari sisi Allah. Ilmu sains di dalam Al-Quran itu sudah membuktikan bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu memberitahukan kepada kita bahwa Al-Quran datang dari sisi Allah. Mungkin itu aja dari Dewa. Makasih banyak Bang Ali. Oke, terima kasih Bang Dewa. Silakan Pak Dokter, closing statement. Jadi mujizat yang saya pahami adalah kalau mujizat tidak dibarengi dengan iman, tidak akan bisa diterima dengan logika. Karena saya punya iman, maka saya bisa menerima mujizat itu. Mujizat terbesar dari Yesus adalah bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus seluruh dosa manusia. Makanya setelah ditebus, Yesus berkata, semua kepada Yesus akan menerima hidup kekal. Karena Yesus diutus untuk menyelamatkan. Yesus turun dari sorga
untuk membangkitkan orang mati. Semua yang percaya kepada Yesus maka akan menerima kehidupan kekal sekalipun dia mati. Kalau hanya lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat, itu yang perlu di dunia. Tapi mereka mati. Tetapi yang percaya kepada Yesus, sekalipun mereka mati, akan dibangkitkan. Semua orang yang percaya kepada Yesus, yang namanya nantinya, itu mujizat. Kalau hanya lumpuh bisa berjalan, kalau hanya membela laut, membela bulan, itu mujizat. Tetapi mujizat itu sudah berlalu. Apa enaknya, apa hebatnya membela laut? Tetapi yang terbesar bagi saya mati, dan saya bangkit, saya terangkat ke surga. Jadi yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, itulah mujizat yang terbesar. Karena Yesus adalah Allah yang benar, maka semua yang terjadi itu diciptakan oleh Yesus. Jadi Kolose 1 ayat 16 bahwa segala sesuatu di sorga, di bumi, bahkan di bawah bumi, semuanya diciptakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Dari Yesus, oleh Yesus, dan untuk Yesus. Kolose 1:16. Demikian, Pak. Oke, terima kasih Pak Dokter untuk closing statement mengenai tema mujizat tadi ya barusan. Oke, saya juga untuk tema mujizat ini saya sekedar menyederhanakan closing masing-masing kedua pihak ya. Kalau dari pihak Muslim tadi, Bang Alif dan Bang Dewa itu menyatakan bahwa mujizat itu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dialami oleh para nabi yang bertentangan dengan logika namun masuk akal, namun bisa masuk akal dan bisa dilihat buktinya sampai sekarang. Kalau dari Pak Dokter tadi, logika mujizat itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal, cukup iman saja. Itu kesimpulan yang saya tarik dari diskusi tadi barusan. Pak Dokter, mudah-mudahan masih ada waktu ya. Lagi ke depan kita masih mau lanjut lagi, 30 menit lagi selanjutnya. Siapa yang mau berdiskusi dengan Pak Dokter? Karena tadi Pak Dokter ini, saya minta tolong ke beliau untuk meluangkan waktunya malam ini, karena besok Pak Dokter sampai tanggal 19 tidak ada waktu untuk berdialog dengan kita. Beliau lagi ada sibuk pembekalan beberapa dokter yang lain ya, dan pemateri di salah satu jemaat kalau tidak salah, sekitar informasi demikian, sehingga beliau meluangkan waktunya tadi sebelum maghrib sampai sekarang untuk hadir berdialog di sini sesuai permintaan dari MTM. Saya teruskan ke beliau. Silakan yang mau maju, karena saya melihat Pak Dokter ini sangat. Kita tutup dulu ya untuk tema mujizat. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke sesi berikutnya. Tema apa yang kita angkat ini? Bang. Ada yang resen dulu. Bebas. Mau tema apa bebas. Oke, kita buka dulu yang resennya, ada Bang Ursini. Silakan Bang Ursini. Sabar dulu Bang Dewa. Bang Ursini. Oke, makasih Bang Awi. Ya. Tadu, saya pasang headset dulu. Udah ya. Gimana suara saya? Bagus, jelas. Silakan di settingnya 10 menit ya Pak Ursini dengan Pak Dokter. Pak Dokter, masih standby? Ya, siap. Oke, terima kasih. Bentar. Saya ini sebenarnya ingin menguatkan apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Alif ya, tentang apa nih 3 lapis ya, 3 kegelapan ya. Ya, saya mau sharing dulu nih ya. Saya ingin menambahkan informasi aja untuk Pak Dokter ini ya. Terserah Anda mau terima apa enggak ya. Yang penting saya sudah sampaikan. Ini Pak ya. Katakan nih Pak di layar Pak Dokter. Pak Dokter, monitor. Mana nih orangnya? Pak Dokter menyimak, Pak Dokter. Saya menyimak. Ya, ini ya. Scientific fact. Ya. The fetus is surrounded by 3 darknesses ya. Saya tanya dulu nih Pak Dokter, nih dokter kandungan atau dokter umum nih? Dukun. Dokter umum dia. Oke, ya. Dokter Ya, cinta paling terpendam. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang masalah Bang Orsin, nggak usah ditanya itunya. Yang penting kan dokter paham gitu aja. Ini saya jelaskan ya, ini beredar luas di internet ini Pak, ada websitenya ya. Saya ingin membuktikan ini suatu report ya atau jurnal yang beredar luas di internet bahwa
para ahli kebidanan ya menemukan bukti Al-Quran ini bukti kebenaran dari ayat Al-Quran bahwa sebenarnya di dalam rahim seorang ibu itu, di dalam kandungan bayinya itu ada 3 lapis yang melindungi janin dari seorang ibu ini. Yang pertama womb kan, rahim, dinding rahim. Yang kedua dinding plasenta, yang ketiga dinding abdomen. Ya. Jadi ketiga dinding ini sudah diinformasikan 1444 tahun yang lalu, gitu loh Pak. Ini di surat Al-Ahzab nih, the groups suratnya Al-Ahzab ya, ayat 6. He created you in the womb of your mother. Ya. Creation after creation within 3 darknesses. Ya. Dia, Allah, menciptakan kamu dalam rahim ibumu. Ya. Creation after creation. Tahapan demi tahapan atau ciptaan demi ciptakan. Ciptaan demi ciptaan ya, atau tahapan demi tahapan ya. Within 3 darknesses, dalam 3 kegelapan. Surat Al-Ahzab ayat 6. Itu. The group bukannya Al-Ahzab. Oh, Zumar ya, sorry. Zumar ayat 6 nih Pak. Ini Pak, ini ilmu pengetahuan kedokteran telah membuktikan kebenaran dari ayat Al-Quran ini. Ya, diketahui luas oleh dunia ini. Beredar luas di internet, baik di website ataupun di YouTube ya. Anda kan seorang dokter, bisa cek di YouTube kan tentang 3 kegelapan dalam rahim seorang ibu misalnya kan. Gitu Pak. Saya ingin menguatkan aja informasi tadi yang disampaikan oleh kawan saya. Ini kan informasi ini simpel, padat, tapi berisi gitu. Silakan ya, terserah Pak Dokter mau bantah apa enggak itu urusan Anda. Saya hanya menyampaikan kebenaran dari ayat Al-Quran ini, gitu Pak. Itu aja sih Bang Awi yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Korsini. Kalau begitu kita turunkan resennya. Oke, Pak Dokter masih monitor ya. Silakan ditanggapi kalau boleh mau saya tanggapi biar adil kan. Iya, silakan. Iya. Baik, tolong tampilkan lagi apa tadi biar saya terangkan. Oh, oke. Tampilkan apa tadi yang data-data gambar tadi. Ini. Baik, jadi abdomen itu kalau kita buka baju nampak kulit nggak? Jadi itu abdomen itu semua total perut itu ya. Jadi abdomen yang paling luar itu dermis itu paling luar. Di bawah itu masih ada lapisan epidermis namanya. Itu. Jadi di dalam itu ada lagi otot. Ya, belum sampai ke plasenta. Jadi kalau ini pemahamannya, ya kalau Bapak itu ahli obgyn, ya saya setuju dengan ini. Tetapi abdomen itu juga ada lapis-lapisnya. Ya, lapisan abdomen itu ada beberapa lapis, ada 3 atau 4 itu. Ya, jadi artinya plasenta itu kan di dalam. Gitu. Ada kaput, sebelum ada plasenta ada kaputnya. Jadi abdomen itu beberapa lapis itu. Jadi kalau ini kulit terluar itu dermis, di dalam ada epidermis, ada juga subkutis. Jadi kulit itu adalah epidermis, subnya ada lagi beberapa lapis kalau segi kedokteran ya. Jadi kalau dalam hal ini pemahamannya di sini ya saya setuju dengan data ini. Tetapi kalau sebelum data ini ditampilkan, perut itu ada beberapa lapis ya. Kulit terluar situ dermis, ada epidermis, ada lagi subkutan, ada otot-otot, ada juga arteri, vena, ada lapis-lapisnya Pak kalau segi kedokterannya. Oke. Gitu. Jadi data ini kan maksud dari gambar ini 3 dinding utama aja Pak yang dibahas gitu. Ya maksud saya abdomen itu juga berlapis-lapis itu. Tapi kalau itu yang dibuat pemahaman Bapak cocokkan ke situ ya cocok menurut Bapak. Makanya saya bilang dari awal saya memandang angka 6 cocok menurut saya 6. Tapi kalau Bapak melihat angka 6 jadi angka 9 menurut Bapak cocok, cocok.
Karena pola pemandangannya kita sudut pandang kita berbeda. Saya lihat angka 6, Bapak lihat angka 9. Boleh. Bapak benar, saya benar. Jadi karena Bapak bilang dalam posisi Bapak mencocokkan 3 lapis, iya. Tetapi abdomen itu pun berlapis-lapis. Hanya abdomen aja ada 4 atau 3 atau 4 lapis. Hanya abdomen ya. Belum plasenta, belum kaput ya. Itu karena saya langsung sudah melihat dan membedah. Waktu saya sebelum jadi dokter, saya sudah praktik di Fakultas Kedokteran. Itu lapisan-lapisan itu ada. Itu Pak. Yes, ya nggak apa-apa. Itu kan tergantung dari sudut pandang mana Bapak dan saya melihatnya kan. Itu kan hak masing-masing. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran ayat Al-Quran gitu Pak. Ya gitu aja.